Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Dermawan dari kelas SI 4601 dengan NIM 120-222-3052. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai mindful listening, proses mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, lalu di sini ada table of content. Yang pertama, kehadiran mental. Pentingnya kehadiran mental dalam mendengarkan curhatan teman. Yang kedua, memperkuat empati. Teknik dan strategis praktis dalam memperkuat empati saat mendengarkan curhatan teman. Yang ketiga, saling mendukung. Membuat hubungan yang saling mendukung melalui penerapan mindful listening. Yang keempat, mengatasi hambatan. Mengatasi hambatan dalam mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, umpan balik. Menggunakan pernyataan dan umpan balik yang tepat dalam mendukung curhatan teman. Lalu kita akan masuk ke bab yang pertama. Yang pertama adalah kehadiran mental. Pentingnya kehadiran mental dalam mendengarkan curhatan teman. Kenapa? Kehadiran mental penuh saat mendengarkan curhatan teman sangat penting, karena dapat menciptakan ruang yang aman dan fokus sepenuhnya pada teman kita, menghilangkan distraksi dan gangguan mental yang dapat menghalangi pemahaman yang mendalam. Lalu, dengan begitu, kita akan dengan mudah mengerti dan memahami apa yang sedang orang lain rasakan, sehingga timbul rasa empati dalam diri kita. Lalu yang kedua, memperkuat empati. Teknik dan strategis dalam memperkuat empati saat mendengarkan curhatan teman. Mendengarkan tidak perlu tergesa-gesa, biarkan orang lain meluapkan apa yang sedang ia rasakan. Beri sedikit jeda agar ia merasa nyaman dan tidak terburu-buru. Hargailah mereka yang mau membuka diri terhadap kita. Perjuangannya membuka diri itu pun tidak mudah. Dengarkanlah mereka dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa kita mendengar untuk benar-benar memahami mereka. Lalu di sini ada quotes dari Ralph G. Nichols. The most basic of all human needs is the need to understand and to be understood. The best way to understand people is to listen to them. Jadi garis besarnya adalah dasar manusia itu untuk diperhatikan dan memperhatikan. Cara yang terbaik adalah memahami apa yang orang katakan. Dengan begitu, kita akan dengan mudah mengerti dan memahami apa yang sedang orang lain rasakan, sehingga timbul rasa empati dari dalam diri kita. Yang ketiga, saling mendukung. Membuat hubungan yang saling mendukung melalui penerapan mindful listening. Kenapa? Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, dan dengan empati, kita dapat meningkatkan kepercayaan, saling pengertian, dan kedekatan emosional dalam hubungan kita. Yang keempat, mengatasi hambatan. Mengatasi hambatan-hambatan dalam mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, hambatan umumnya ketika kita mendengarkan seseorang curhat kepada kita, ada beberapa hambatan umum yang mungkin muncul saat mendengarkan curhatan teman, seperti distraksi atau keinginan untuk memberikan solusi cepat, dan cara untuk mengatasi itu adalah: yang pertama, memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Jadi, untuk mengatasi distraksi tersebut, kita harus memelihara percakapan kita dengan audiens tersebut, gara-gara untuk menjaga saja agar tidak canggung atau tidak merasa tertekan. Yang kedua, memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Jadi di Indonesia itu memiliki banyak budaya, dan setiap budaya memiliki karakternya masing-masing. Contohnya seperti orang Batak lebih ngegas, orang Sunda yang lebih lembut, orang Surabaya yang
suka ngegas juga. Nah, itu tuh kita harus memperhatikan dan memaklumi budaya mereka. Lalu yang ketiga, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. Yang keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Nah, jadi dalam komunikasi ini kita harus berpusat pada penerima pesan agar pendekatannya itu lebih baik dan si penerima pesannya juga mengetahui gitu apa yang kita rasakan. Nah, yang terakhir adalah umpan balik. Menggunakan pertanyaan dan umpan balik yang tepat dalam mendukung curhatan teman. Nah, setelah kita mendengarkan curhatan teman, tentu kita harus memberikan mereka saran. Nah, tetapi kadang kita itu selalu greget gitu, pengen memberikan umpan balik yang cepat atau saran yang cepat, sedangkan mereka belum selesai menjelaskan apa masalah yang mereka lalui. Nah, cara memberikan umpan balik yang baik adalah memberikan feedback pada seorang juga perlu dilatih agar bisa dilakukan dengan benar dan efektif. Yang pertama, periksa motif dalam memberikan feedback. Yang ketiga, tepat waktu, jangan terlalu cepat. Yang ketiga, berikan feedback positif, jangan hanya kritik. Yang keempat, berikan saran lanjutan. Umpan balik penting ketika kita mendengarkan seseorang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.